Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 1 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Nah, guys, kali ini saya sengaja tadi setelah tadi pagi sholat Id, kemudian silaturahim dengan beberapa tetangga, sengaja muter-muter ke Jakarta. Nah, saat ini kalau kalian lihat di belakang saya, ini adalah Tugu Monas. Hari ini sepi sekali di sini, karena kalau rame pasti kemarin atau sepekan yang lalu. Tapi karena memang tahun ini masih dilarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17, maka di tanggal-tanggal itu sepi. Tetapi sebelum itu rame sekali, dan mungkin nanti setelah pasca tanggal 17 akan rame, orang pada mudik. Nah, ini bisa melihat suasana sepi, nggak ada orang ya. Kemudian tenan-tenan juga pada tutup, dan kemudian juga sedikit sekali mobil yang parkir, menunjukkan bahwa di daerah Monas maupun di daerah Stasiun Gambir tidak ada aktivitas. Namun demikian, tadi kami melihat ada beberapa petugas yang tetap berjaga-jaga, karena mungkin ada pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi seseorang yang memang darurat untuk bisa pulang ya. Guys, salah satu hikmah khutbah Idul Fitri tadi pagi adalah bahwasanya puasa itu kan menahan yang halal. Kalau yang haram jelas harus ditahan kapanpun, tetapi kalau yang halal pada saat dari subuh sampai maghrib itu harus ditahan. Padahal itu halal, seperti makanan, minuman maupun hubungan suami istri. Nah, ini adalah konteksnya untuk bagaimana kita itu belajar untuk pandai merasa, peka, kemudian pandai merasa. Tetapi mungkin kalau puasanya belum sukses, kita baru bisa merasa pandai. Maka dari itu, kalau orang yang diberikan amanah dalam konteks apapun, kalau sudah bisa pandai merasa, maka dia akan amanah. Tetapi kalau masih konteksnya adalah merasa pandai, maka amanah itu tidak akan dijalankan, sehingga terjadi pengambil hak orang lain. Kemudian mungkin terjadi adanya kolusi, korupsi. Itu adalah karena sebagian besar para pejabat kita juga masih merasa pandai, belum pandai merasa. Maka dari itu, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Ramadan tahun depan, dan semoga Allah juga menerima amal ibadah kita selama Ramadan tahun ini. Kemudian ikhwal berikutnya adalah terkait dengan sunnah sahur. Jadi sahur itu sebenarnya kan jam-jam segitu lambung kita kan masih mengkeret ya, istilahnya kedokteran. Jadi kalau mau makan itu masih males. Tapi ternyata sahur adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan sahur secara konteks sosial itu most 100% itu keluarga ngumpul. Kalau buka mungkin bisa saja ada yang bapak atau ibunya masih di kantor, anaknya masih kuliah dari sekolah. Tapi kalau masih ngumpul di rumah, sahur itu akan ngumpul bersama. Sehingga dengan adanya sahur secara bersama diharapkan konteks sosial dari keluarga itu dimulai itu juga akan tumbuh dengan baik. Nah, kemudian juga sebelum puasa itu justru ada ritual-ritual lain. Hari pertama sebelum puasa itu kan malamnya disuruh terawih, dan sahur juga malam pertama, pagi pertama juga sebelum puasa hari pertama sudah ada terawih dan sahur. Artinya apa? Sebelum menahan hal-hal yang halal, disuruh untuk melakukan ibadah-ibadah terlebih dahulu, yaitu wabil khusus terawih dan sahur. Sehingga dengan demikian puasa secara agregat itu pembentukan karakter secara individual maupun secara sosial. Maka dari itu kita harapkan dengan adanya Idul Fitri sekarang, kembali ke fitri itu karena kalau terawihnya benar, puasanya benar, sahurnya benar, dan disemburkan dengan zakat fitrah yang benar. Nah, kemudian zakat fitrah juga sebagai konteks ibadah sosial, karena kita juga harus peka. Jangan hanya kita kenyang sendiri, tetapi tetangga tidak kita hiraukan. Meskipun di satu sisi mungkin terlalu banyak orang yang baik sama kita, makan kita banyak yang datang ke rumah kita, itu alhamdulillah itu barokah. Nah, zakat fitrah itu dibayarkan maksimal sebelum khotib naik mimbar. Sementara kalau selain zakat fitrah itu sekapanpun ya, setelah memenuhi nisab. Tetapi kalau khusus zakat fitrah itu harus ditunaikan maksimal sebelum khotib naik mimbar. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri tahun ini menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa.
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konteks kita kepada masyarakat sosial juga kita menjadi semakin lebih baik. Guys, di Idul Fitri kali ini kita juga prihatin, seraya kita mengirim doa maupun memberikan bantuan semampu kita, sekuat kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan segera dan memerdekakan Palestina juga. Palestina adalah Indonesia bagi saya, Indonesia adalah Palestina juga bagi saya. Dan ini adalah Idul Fitri kedua, kita masih masa pandemi, masih masa prihatin. Sehingga pemerintah menetapkan 6-17 Mei 2021 tidak boleh keluar. Kalaupun keluar harus dengan persyaratan ketat, yaitu minimal PCR hanya berlaku satu kali 24 jam. Nah, maka dari itu kalau kita yang nggak mudik dalam konteks mendukung programnya pemerintah. Tapi kalau memang harus mudik karena ada sesuatu yang serius, krusial, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu karena apa? Karena kita harus bersama-sama kompak untuk sama-sama mengendalikan penyebaran COVID-19. Karena bagaimanapun juga kita atau keluarga kita juga yang akan mengalami kerugian. Maka dari itu, untuk tahun ini, guys, kita tidak mudik, kita taati protokol kesehatan, pakai masker juga, dan kita akan mudik nanti setelah diperbolehkan dan dengan melihat situasi apakah COVID sudah aman atau belum. Kita berdoa mudah-mudahan ini adalah lebaran terakhir COVID ada di dunia. Tahun depan mudah-mudahan COVID sudah tidak ada. Sampai ketemu di sesi berikutnya. My Journey, My Learning.